Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Selamita Yohelia dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sini saya sebagai pembicara pertama, tim oposisi menyatakan keberatan dan sangat-sangat tidak setuju atas mosi debat kita yang kedua, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sini saya akan memberikan penjelasan-penjelasan dan argumen-argumen saya mengapa saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi pada hari ini. Salah satu contoh pejabat pemerintah yaitu Humas Pemerintah. Tugasnya yaitu menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam pelaksanaan misi tersebut. Pejabat pemerintah harus mengkomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kerja kepada masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui 3 media yang saya bagi. Media yang pertama yaitu media tradisional. Media tradisional sudah sangat-sangat jarang digunakan karena media tradisional yang dianggap kurang efektif dan kurang efisien, apalagi di zaman 4.0 ini, karena waktunya penyampaiannya yang cukup lama. Dan media yang kedua yaitu media konvensional, digunakan untuk mengirim atau menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, media konvensional sering disebut sebagai komunikasi massa. Media komunikasi massa atau media massa adalah media yang mampu menyebarkan pesan dan informasi kepada masyarakat luas atau khalayak massa secara bersamaan dengan jangkauan yang relatif luas dan waktu yang relatif singkat. Media konvensional pun dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, media percetakan atau media cetak adalah media yang proses penyebaran informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi cetak dan dalam bentuk cetak, contohnya surat kabar, majalah, dan tabloid. Dan yang kedua adalah media penyiaran, media yang menyampaikan dan menyebarkan pesan serta informasi dalam bentuk siaran, contohnya seperti siaran radio ataupun siaran di televisi. Dan yang ketiga adalah media baru. Setelah berkembangnya media komunikasi konvensional, kemudian muncullah new media. New media adalah media komunikasi yang menggunakan internet dan teknologi digital atau komputer sebagai alat pengoperasiannya. New media muncul setelah media komunikasi konvensional cukup digunakan oleh masyarakat Indonesia. New media ini tercipta dan berkembang setelah terjadi kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, khususnya pada teknologi digital atau komputer dan internet. Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring, sehingga pemerintah sangat tertarik atau sangat ingin menggunakan pengaruh media sosial ini dalam penyebaran atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintahnya dengan cara menggunakan influencer dalam menyebarkan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan ini, karena kita mendapatkan keuntungan yang pertama lebih cepat, lebih luas, dan seperti yang kita ketahui di zaman 4.0 ini banyak sekali masyarakat yang sudah menggunakan HP, bahkan teknologi-teknologi lainnya seperti komputer dan media-media sosial lainnya. Tidak kita pungkiri, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa pun sudah menggunakan teknologi informasi ini, menggunakan media sosial ini, sehingga pemerintah tertarik dan ingin menggunakannya karena jangkauannya yang luas dan mensosialisasinya sangat-sangat cepat ya, sehingga saya sangat-sangat setuju jikalau pejabat pemerintah menggunakan media sosial atau influencer dalam penyebaran atau dalam mensosialisasikan kebijakan ini, karena seperti yang kita ketahui di zaman 4.0 ini teknologi lah yang sangat kita gunakan dalam penyebaran informasi, dan
kita ketahui ini sangat cepat dan sangat penggunaan sangat efektif dan efisien, tidak seperti media-media lainnya seperti yang kita ketahui seperti surat kabar. Ini surat kabar kita harus memberikannya atau menyampaikannya kepada masyarakat luas itu dengan waktu yang lama, seperti masyarakat pelosok juga kita harus memberikan informasinya dengan cepat, kebijakannya dengan cepat ya, dengan cara teknologi informasi ini atau dengan media sosial atau dengan influencer yang menggunakan pengikut-pengikutnya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan informasi-informasi ini. Jadi influencer ini berperan aktif juga dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi saya sangat-sangat mendukung, dan saya sangat-sangat mendukung apabila pejabat pemerintah menggunakan pengaruh media sosial ini atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan, karena yang seperti saya sebutkan tadi, dampak-dampak positifnya saya sebutkan tadi. Dan saya sangat-sangat tidak setuju dan keberatan atas mosi kedua pada hari ini, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya sangat keberatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat.